Waalaikumsalam. Mari silakan masuk nak. Ya Pak, terima kasih. Oh iya, nah ini kamu kan yang pernah juara satu bulu tangkis ya? Iya Pak, saya sudah berjuang bersama pelatih dan dukungan-dukungan dari teman-teman saya Pak. Saya sangat bangga kepada kamu. Padahal lawan kami itu dari SMA ternama ya di kota ini. Iya Pak, terima kasih. Bolehkah saya mengungkapkan sesuatu kepada Bapak? Soalnya perasaan saya itu tidak tenang Pak. Boleh, Bapak siap bantu kamu. Sebelum itu, apa yang ingin kamu capai dalam konseling kita pada hari ini? Saya ingin keluar dari masalah ini Pak dan menjadi tenang serta mendapatkan solusi Pak. Namun sebelum itu Bapak minta kesepakatan ya waktu untuk membahasnya agar lebih efisien dan teratur ya. Berhubung jam pelajaran selanjutnya hampir lagi masuk. Bagaimana jika waktu yang kita lakukan itu 30 sampai 45 menit? Saya setuju Pak. Saya rasa waktu yang diberikan itu sudah cukup. Oh iya Pak, mohon kepada Bapak agar merahasiakan masalah ini Pak. Baiklah, Bapak akan merahasiakan hal ini dan tidak menceritakan kepada siapapun karena ini bagian dari kode etik ya dalam konseling. Baik Pak, terima kasih. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa yang mengganggu dirimu saat ini. Begini Pak, saat ini saya sedang bingung dan pusing Pak, yang dimana saya membantu orang tua saya bekerja dan juga saya itu mendapatkan tugas yang bertubi-tubi Pak dari sekolah hingga membuat saya motivasi belajar saya itu kurang Pak, karena sibuk membantu orang tua dan banyaknya tugas yang diberikan membuatmu kehilangan motivasi dalam belajar. Betul Pak. Apakah ada hal yang lain mengganggu pikiranmu saat ini? Sebenarnya saya juga resah dan cemas Pak. Jadi perasaanmu saat ini tuh terganggu hingga membuatmu resah dan cemas. Iya Pak, itu sekarang yang saya alami Pak. Ya baiklah, mari kita melihat masalahmu lebih jauh. Tadi kamu katakan lagi bingung, merasa cemas, resah. Nah, kamu boleh kalau boleh Bapak tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan dapat kamu ceritakan. Saya kan sudah kelas 12 ya Pak, dan setelah lulus saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu sayangnya hal itu bertentangan dengan harapan kedua orang tua saya Pak, yang dimana dia menginginkan saya itu setelah lulus langsung kerja gitu Pak. Apakah hal ini berarti ada kesulitan keuangan dari keluargamu sehingga orang tua menyarankan kami tuh untuk kerja dan tidak lanjut ke perguruan tinggi? Mungkin juga itu Pak menjadi dasarnya, soalnya orang tua saya tidak pernah menceritakan hal tersebut. Apalagi berapa sih penghasilan dari penjual sayuran seperti bapak saya Pak. Baiklah, saya mengerti maksud kamu nak. Mari kita lihat lagi dirimu secara lebih mendetail. Apakah kamu masih ingat gambaran umum dari tes minat dan bakat yang pekan lalu kamu lakukan? Masih Pak. Bagus. Apakah bakat khusus yang ditulis dari hasil tes tersebut sesuai dengan bakat yang kamu miliki saat ini? Sangat cocok Pak dengan bakat yang saya miliki, yang dimana pada bidang olahraga terutama saya juga itu suka bulu tangkis Pak. Lalu bagaimana dengan sifat positif dan negatifnya? Sifat positif saya ya biasanya itu saya tekun, rajin, dan tidak mudah menyerah Pak. Sedangkan sifat negatif saya itu kurang bisa mengatur waktu dan sulit dalam bergaul Pak. Jadi dalam hal pembagian waktu itu kamu masih kurang optimal ya? Iya Pak. Bagaimana dengan nilai-nilai hidup yang kamu perjuangkan saat ini? Nilai yang saya perjuangkan itu adalah bisa membantu banyak orang, terutama kedua orang tua saya Pak. Selanjutnya, kira-kira kamu lulus dan kamu ingin melanjut ke perguruan tinggi, universitas mana yang menjadi pilihan utamamu? Pilihan yang pertama saya itu pastinya memilih yang negeri Pak, yang dimana
saya menginginkan masuk di UNM Pak. Nah, bagaimana dengan harapan orang tuamu saat ini? Kalau dari orang tua saya Pak, dia menginginkan saya langsung bekerja begitu Pak, untuk membantu keluarga dan orang tua Pak. Perbedaan harapan ya. Nah, dengan orang tuanya sudah nampak jelas ya. Nah, itu yang membuat saya kebingungan saat ini Pak. Lalu saya sekarang harus berbuat apa Pak? Kalau Bapak memberikan kamu skala penilaian dari 1 sampai 10, di mana 1 adalah kebingungan karena perbedaan pilihan dengan orang tuamu, dan 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena sudah mampu memutuskan pilihan karir kamu. Angka 4 Pak. Berarti kamu berada pada kebingungan yang benar-benar mengganggu kamu. Sekarang sudah memasuki tahun ketiga bersekolah di tingkat SMA. Apa yang membuat kamu tetap bertahan dengan keputusan orang tua, sedangkan kamu dalam keadaan bingung seperti ini? Ya, benar sekali Pak. Saya hanya berusaha mengikuti semua keinginan orang tua saya Pak. Sampai akhirnya saya benar-benar tidak dapat mengikuti keinginannya Pak. Baiklah, mari kita lihat satu persatu keuntungan dan kerugian dari pilihan orang tua dan pilihanmu. Baik Pak, sekarang mari kita lihat apa yang menjadi keuntungan jika kamu kuliah di perguruan tinggi negeri. Keuntungan saya itu, saya dapat mendapatkan gelar sarjana ya Pak, dan dapat mengembangkan bakat saya di bidang olahraga, dan juga saya mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Bagaimana dengan keuntungan jika kamu langsung kerja setelah lulus? Keuntungan itu tidak memerlukan banyak biaya dan langsung merasakan dunia kerja begitu Pak, serta dapat langsung membantu kedua orang tua. Baik, kita sudah mengetahui keuntungan dari pilihanmu dan pilihan orang tua kamu. Sekarang apa kerugian yang didapatkan dari keduanya? Kerugiannya itu, jika saya kuliah di perguruan tinggi pastinya akan memakan waktu yang lama lagi, minimal itu 4 tahunan ya Pak, jika itu berjalan dengan lancar. Dan jika kelamaan pastinya juga akan mengeluarkan banyak biaya ya Pak. Kalau kerugian dari pilihan dari kedua orang tuamu tidak sesuai dengan keinginan dan cita-cita Pak, dan setelah mengatakan keuntungan dan kerugiannya, saya juga masih bingung mau milih yang mana. Saya ingin bertanya lebih lanjut lagi. Bisakah dan ingatkah kamu jika kerja setelah lulus SMA nanti? Iya Pak, kalau dari hati saya bisa Pak, tapi takutnya nanti akan menjadi bermasalah Pak. Pastinya nanti saya akan bermalas-malasan dan tidak bersemangat Pak. Saya sangat tidak setuju dengan pilihanmu seperti itu. Nantinya kan kamu juga akan bekerja. Iya Pak, betul juga sih. Bagus, jalan pikiran itu mulai terbuka ya. Nah, selanjutnya apakah kamu akan tetap memilih untuk ke perguruan tinggi? Tampaknya begitu Pak. Tampaknya jawaban ini sudah bulat ya. Lalu bagaimana tentang harapan orang tuamu? Aduh, kalau begitu saya juga pusing Pak. Apakah Bapak punya usul? Kalau boleh Bapak tahu, apakah Naimi sudah menyampaikan keinginannya kepada kedua orang tuanya? Belum pernah Pak. Soalnya saya itu merasa takut dan tidak enak Pak dengan orang tua. Oh begitu ya. Baiklah, sekarang begini, Bapak ingin meminta Idris itu memejamkan mata sebentar ya, dan mencoba membayangkan bila nanti malam pada saat Naimi tidur, dan dalam tidur itu kamu bermimpi bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan untuk bisa membuatmu itu berani mengungkapkan keinginanmu kepada kedua orang tuamu, dan keesokan harinya itu kamu dengan penuh keberanian berbicara dengan kedua orang tuamu, dan orang tua kamu pun itu akan mempertimbangkan keinginan kamu. Sekarang kamu bisa. Tentu saya sangat senang Pak, meski tidak disetujui, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang
saya inginkan, Pak. Apa yang kamu rasakan bila bisa melakukan hal tersebut? Saya harus bisa menyampaikannya, menyampaikan keinginan saya kepada orang tua saya, Pak. Jadi apa yang akan kamu lakukan agar bisa menyampaikan keinginan kamu? Bagaimana kamu dapat melakukan hal itu? Biasanya sih ayah dan ibu akan bersantai usai bekerja ya. Mungkin pada saat itu saya akan mencoba bicara kepadanya, Pak. Bagus sekali. Nanti pada waktu itu coba kamu bicarakan secara baik-baik kepada kedua orang tuamu. Saya yakin kamu pasti bisa belajar terbuka kepada kedua orang tuamu. Mereka pasti akan memahami kamu. Oke, Pak, saya siap. Nah, begitu dong. Untuk perguruan tinggi, kamu fix memilih UNM ya? Iya, Pak, saya akan mencoba masuk program bibit unggulan. Tampaknya kamu sudah matang ya dengan rencana-rencanamu. Sekarang kalau Bapak memberikan kamu lagi skala dari 1 sampai 10, nah angka berapa yang akan kamu pilih? Angka 8, Pak. Kalau awalnya saya itu bingung, sekarang saya sudah bisa mengambil keputusan akan pilihan karir saya, Pak. Lebih baik lagi karena saya sudah punya rencana mengenai apa yang harus saya lakukan. Bagus sekali. Setidaknya ada peningkatan dari angka 4 ke 8 ya. Baiklah, kamu nampaknya kebingunganmu itu sudah terjawab ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Pak. Bagus sekali. Rupanya waktu kita itu sudah hampir habis. Untuk itu mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Iya, Pak, sebelumnya Bapak itu meminta kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil dari pembicaraan kita. Baiklah, Pak, sebelumnya saya datang menemui Bapak itu karena saya merasa cemas karena pilihan atau lanjutan dari sekolah nanti ini mau kerja atau pergi ke perguruan tinggi dulu, Pak. Karena orang tua saya itu menyarankan saya itu langsung kerja, tetapi saya maunya itu langsung ke perguruan tinggi, Pak. Nah, itu alasan saya untuk pergi ke Bapak meminta solusi, Pak. Bagus, kamu sudah dapat menentukan pilihanmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa senang, Pak, karena kebingungan saya itu sudah dapat diatasi. Ya, baiklah. Bapak meminta kamu untuk membicarakan keputusan yang kamu ambil dengan orang tua kamu. Ya, Pak, saya akan laksanakan. Sebelumnya, Pak, terima kasih banyak. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama ya, untuk membicarakan pengalaman kamu setelah dilakukan konseling ini. Siap, Pak. Nah, pertama kita itu sudah sampai pada kejelasan masalahmu ya. Apakah ada hal yang lain yang ingin kamu sampaikan? Saya kira sudah tidak ada lagi, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya pamit dulu ya, Pak. Baik, jika begitu silakan pulang ya. Hati-hati ya, jangan segan untuk datang menemui Bapak lagi. Baik, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.